Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan proyek struktur data dengan tema query. Sebelum saya mulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu Nurul Hikmah, Salama, saya sendiri Epi Tripena Putar-Putar, dan satu lagi Ardi Juliana. Selanjutnya, pembahasan tentang query. Query antrian adalah suatu bentuk khusus dari list linear dengan operasi pemasukan data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi, yang disebut sisi belakang atau ekor Twelves, dan operasi penghapusan hanya diperbolehkan pada sisi lainnya, yang disebut sisi depan atau kepala head dari linked list. Prinsip antrian atau FIFO, first in first out, first come first serve, yaitu yang tiba lebih awal maka akan dilayani terlebih dahulu. Terima kasih. Selanjutnya saya Salama akan mempresentasikan beberapa fungsi operasi queue atau antrian. Di sini ada fungsi iSumChi. Fungsi iSumChi yaitu untuk memeriksa apakah antrian penuh atau kosong, memeriksa nilai tile. Jika tile sama dengan -1 maka empty. Karena hand tanda untuk kepala antrian, maka kita tidak memeriksa hand. Berikutnya yang kedua adalah fungsi pick. Fungsi pick yaitu memeriksa antrian untuk melihat apakah ada antrian yang kosong. Dan yang ketiga adalah fungsi enqueue. Fungsi enqueue yaitu untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Penambahan elemen selalu dilakukan pada elemen paling belakang, atau menggerakkan variabel tile dengan cara increment counter tile terlebih dahulu. Kemudian ada fungsi dequeue. Fungsi dequeue yaitu digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau hand dari antrian, atau menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tile dengan satu. Penggeseran dilakukan menggunakan looping. Dan di sini juga ada fungsi size. Fungsi size yaitu digunakan untuk mengetahui banyak elemen atau data yang ada di dalam list. Dan yang terakhir adalah fungsi isFull. Fungsi isFull yaitu untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum. Cara cek nilai tile jika tile lebih sama dengan MO2. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami, yaitu Ardi Juliana. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian slide nomor 11 dan 12. Slide 11 berikut adalah kode pemrogramannya serta outputnya. Slide 12. Nah, seperti inilah tampilan dari kode pemrograman dari project queue dari full struktur data. Langsung ke fungsinya. Pertama ada def queue, f sama dengan kosong, return s, def enqueue, def queue, def rear, def front, def side, def is empty. Nah, ini disebut sebagai inisialisasi. Lanjut def nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita mulai dari codingannya. S sama dengan Q yang tadi di atas. Langsung ke while true. Kita buat contoh variabel namanya jumlah sama dengan integer. Input, masukkan jumlah pemain yang ingin ada di dalam permainan. For the in range
sama dengan, kita buat lagi variabelnya, pemain sama dengan input, masukkan nama pemain ke sel 2, bikin 2 jumlah gitu. Nanti yang di print yang akan ditampilkan ada 2 yang masuk di antrian. NQ as reverse print pemain yang berada di dalam antrian. As reverse O sama dengan input, masukkan nama pemain yang ingin ditemukan. Hitung 0 while ditemukan sama dengan T. If 0 sama dengan front. Print selamat pemain ditemukan sama dengan Y. Elif O sama dengan front, masukkan DQ, NQ, S, masukkan ditemukan sama dengan T. S reverse print looping dari jumlah tadi yang kita masukkan. S reverse hitung plus sama dengan 1. If hitung lebih besar length, print maaf pemain yang dimaksud tidak ada, ditemukan Y. Print total looping yang diperlakukan adalah hitung K sama dengan input, apakah Anda ingin melanjutkan permainan? Ya atau no. If K, variabel K ya, seperti ini nanti yang ditampilkan. Jika tidak, hanya langsung lanjut ke nomor 2, ulangi lagi. Oke, selanjutnya kita runkan. Misalkan jumlahnya 4, Nurul 5, pemain yang berada di dalam antrian Nurul Hikmah selama Eki Trivena, putar-putar, dan Agus Juliana. Masukkan nama pemain yang ingin ditemukan. Misal Evi. Selamat. Ini masuk looping 1. Selama Evi Trivena, Ardi, Nurul Hikmah. Yang kedua, looping kedua, Evi Trivena, Ardi, Nurul, dan Salama. Selamat pemain ditemukan. Total looping yang diperlukan adalah 2. Apakah Anda ingin melanjutkan permainan? Ya atau tidak? Atau no? Jadi kalau kita no, tampilannya seperti ini.
Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Berikut outputnya. Di sini kami akan melakukan permainan. Pertama, kita tentukan jumlah pemain yang kita inginkan. Di sini kita menentukan pemain maksimal 4. Lalu masukkan nama pemain pertama, masukkan nama pemain kedua, masukkan nama pemain ketiga, dan masukkan nama pemain terakhir, yaitu pemain keempat. Dan ini adalah pemain yang berada di dalam antrian, yaitu Hikmah, Salama, Evi, dan Julian. Lalu, masukkan nama pemain yang ingin ditemukan. Di sini saya ingin menemukan pemain yang bernama Evi. Nah, di sini sudah kita temukan nih pemain yang ingin kita cari, ya kan? Untuk menemukan nama Evi, di sini kami memerlukan looping sebanyak 2 kali. Lalu kita pilih apakah ingin melanjutkan permainan. Jika iya, kita pilih Y atau yes, dan jika no, kita pilih N atau no. Di sini saya akan memilih N atau no. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.